Manifest membacakan sebuah kisah dari Mas Nabil Ibrahim @zaki8613 akun Twitter Popok Wewe Gombel. Sebuah mitos Jawa kuno. Dan sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samii'un 'aliim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Popok Wewe Gombel. Yono hanyut, kata anak-anak kecil sambil berlari ke arah kampung sore itu. Pak Ijo yang tidur di pos ronda pun kaget. Dia langsung bangun dan terduduk, kepalanya menghantam kentongan dengan keras. Jancuk, siapa yang naruh kentongan di sini sih? Pasti ulah Parman ini, sialan, kata Pak Ijo sambil mengusap-usap kepalanya. Tak lama kemudian, salah satu anak yang berlari di belakang rombongan anak tadi melewati pos ronda. Berhenti dulu, ada apa sih kok ribut-ribut? Kata Pak Ijo penasaran. Mardiono, anaknya Pak Wagiman hanyut di sungai lek Jo, kata anak itu terbata-bata. Pak Ijo pun heboh sendiri. Dia bingung mau ke arah mana dia berlari. Akhirnya dia mengikuti anak-anak itu ke arah rumah Wagiman. Ternyata setelah sampai di rumah Wagiman, terlihatlah beberapa anak kecil yang tadi teriak-teriak sekarang menangis terisak. Istri Wagiman pun tampak syok dan sedang dipapah warga. Singkat cerita, Pak Ijo, Wagiman, dan beberapa warga mencari Mardiono yang hanyut di kali. Karena hari sudah gelap, beberapa warga tampak menggunakan obor untuk penerangan. Yono! Para warga meneriaki sambil mencari Mardiono. Percuma diteriakin, kalau beneran dia hanyut pasti dia sudah, kata Kemis yang terdiam ketika disaut oleh Pak Ijo. Hush, jangan ngomong kayak gitu. Kita harus tetap yakin Mardiono masih hidup selama belum kita temukan tubuhnya, kata Pak Ijo. Mereka terus mencari di malam itu, dan akhirnya Mardiono ketemu, teriak salah seorang warga. Orang-orang segera menghampiri suara tersebut. Terlihat Mardiono sedang terduduk di rerumputan yang dekat dengan pinggiran kali dengan muka ketakutan. Wagiman langsung memeluk anaknya sambil menangis terseduh-seduh. Singkat cerita, para warga yang telah menemukan Mardiono segera membawa pulang ke rumahnya. Istri Wagiman langsung menangis dan memeluk anaknya. Walah, kamu ndak apa-apa le, kata istri Wagiman sambil terisak dan menepuk-nepuk tubuh anaknya. Mardiono hanya mengangguk. Ceritakan kepada bapak nak, sebenarnya tadi kamu kenapa? Tanya Wagiman kepada anaknya. Para warga masih berkumpul di rumah Wagiman. Mereka menanti cerita dari Mardiono. Tadi Dion main di pinggir kali pak, nyari cebong. Tiba-tiba ada suara gemuruh. Ternyata itu banjir pak. Teman-teman Dion pada lari semua. Dion terkejut, tiba-tiba air udah ada di depan Dion. Dion udah pasrah. Tiba-tiba Dion ditarik dan dilempar ke atas oleh sosok yang gak kelihatan pak, kata Mardiono atau Dion menjelaskan sambil masih ketakutan. Teman-teman Mardiono pun terkejut karena mereka sendiri merasa sangat sulit dan mustahil Mardiono meloloskan diri dari banjir yang menerjang begitu cepat. Seketika warga pun gempar dengan kesaksian Mardiono. Mereka menduga-duga bahwa Mardiono diselamatkan Singo Maruto yang mereka anggap sebagai jin penghuni pohon asem yang ada makam danyang desa. Di rumah Wagiman, Pak Ijo sedari tadi tampak celingak-celinguk mencari teman baiknya si Parman yang tak tampak di antara para warga. Si wedus Parman kemana sih? Orang-orang pada ribut malah ndak kelihatan, kata Pak Ijo kesal. Pak Ijo pantas kesal karena Parman dan Pak Ijo baru saja diangkat menjadi hansip oleh Pak Lurah. Setelah masa hukuman mereka selesai, Pak Ijo menganggap seorang hansip ya harusnya hadir ketika ada keributan warga seperti ini. Ya itulah desa Kucluk, mantan maling dijadiin hansip. Persis kayak cerita negeri seberang, mantan pemakai narkoba jadi duta anti narkoba. Orang yang gak hafal Pancasila jadi duta Pancasila. Setelah mendengar cerita Mardiono,
Pak Ijo segera meninggalkan rumah Parman dan menuju ke pos ronda. Kira-kira beberapa meter sebelum sampai pos ronda, Pak Ijo melihat teman baiknya si Parman sedang enak-enakan ngopi sambil ngerokok di pos ronda. "Oh, si luak lagi enak-enakan ngopi di pos ya ternyata," gumam Pak Ijo kesal. Pak Ijo mengambil sebuah batu dan bergegas menghampiri Parman. Dan sebelum kita teruskan cerita Pak Ijo menghampiri Parman, kita flashback dulu ke beberapa jam sebelumnya. Sore itu adalah hari pertama Parman dan Pak Ijo menjadi hansip di kampungnya. Pak Lurah sangat senang melihat Parman dan Pak Ijo yang sangat rajin bekerja di saat masa hukumannya. Jadi Pak Lurah mengangkat mereka menjadi hansip dengan harapan mereka nggak jadi maling lagi. Sebagai hansip mereka diharuskan menjaga pos ronda dan berkeliling kampung untuk memastikan keamanan kampung. Pak Lurah juga berpesan, menjelang maghrib mereka harus mengingatkan anak-anak untuk tidak main di luar rumah karena dikhawatirkan nanti diculik wewe gombel. "Man, udah mau maghrib nih, kamu muter ya," kata Pak Ijo. "Lah kamu Jo?" "Aku ngantuk banget man, mau tiduran bentar." "Wah, sebenarnya aku males banget bilangin anak itu. Biarinlah mereka diculik wewe gombel. Apalagi si Mardiono, anaknya Wagiman. Ih, itu anak dajjal persis kayak bapaknya. Kemarin Jo waktu sholat maghrib di masjid, si Mardiono ngeledekin aku terus Jo. Masa Pak Ustadz lagi doa, dia ndak bilang amin, tapi malah bilang tekek, tekek, sambil ketawa melihatku Jo. Ah, sialan," kata Parman panjang lebar bercerita. "Jo," kata Parman sambil melihat temannya yang ternyata sudah ngorok. "Oh, si wedus, diajak ngobrol kok malah ngorok," kata Parman kesal. Akhirnya Parman pun menurunkan tali kentongan dan menaruh kentongan tepat di depan muka Pak Ijo. Jadi ntar kalau Pak Ijo bangun kepalanya bakal kena kentongan, pikir Parman. "Modar kamu Jo," kata Parman sambil cekikikan. Singkat cerita, Parman pun berjalan sendiri menyusuri desa untuk mengingatkan anak-anak agar segera pulang ke rumah. Sampailah Parman ke suatu daerah yang terdapat pohon bambu yang lebat. Tiba-tiba Parman melihat seorang gadis cantik sedang menjemur kain di antara pohon bambu itu. Loh, kok ada cewek cantik lagi jemur sore-sore ya?" gumam Parman. "Jemur apaan tuh ya?" "Lah, kayak cangcut," kata Parman. Sadar sedang diawasi Parman, cewek itu pun melihat ke arah Parman. Cewek itu hanya menggunakan kain jarik dengan bodi yang sangat semplohai. Dadanya besar, kulitnya putih bersih, rambutnya hitam panjang, dengan wajah bak artis-artis Korea, sedang tersenyum melihat Parman yang sedari tadi mengawasinya. Parman tersipu malu dan mengalihkan pandangannya sambil pura-pura bersiul saat kembali melihat cewek itu. "Loh, dia hilang kemana ya?" kata Parman kebingungan. Parman celingak-celinguk mencari keberadaan cewek tersebut. Sejenak kemudian Parman menghampiri tempat di mana cewek tadi sedang menjemur pakaian. Ketika sampai di tempat itu, Parman masih melihat kain yang dijemur tadi di ranting pohon bambu yang emang agak melintang. "Ini apa ya? Lah kok kayak popok bayi, tapi kok gede ya?" gumam Parman. Popok bayi zaman dulu bukan seperti Pampers ya, tapi hanya kain persegi yang ujungnya ada tali yang fungsinya mengikat popok itu di pinggang. Parman mengambil kain itu dan sesekali menciuminya. "Kok agak pesing ya?" gumam Parman. Otak kotor Parman segera berimajinasi. Dia membayangkan cewek cantik tadi memakai kain itu tanpa pakai apa-apa lagi di dalamnya dan bau agak pesing itu dari sensor. Parman terlihat ngiler dan beberapa kali lagi-lagi menciumi kain tersebut. "Aku simpen aja lah, lumayan punya cewek cantik," kata Parman sambil memasukkan kain itu di saku celananya. Parman kembali mengitari desa, namun dia sedikit merasa aneh karena tiap orang yang disapanya tidak menjawab dan hanya berlalu di hadapannya. "Ciancok, orang-orang udah pada gila apa ya?" kata Parman kebingungan. Akhirnya Parman tiba di daerah dekat sungai karena Paman tahu banyak anak kecil yang main di sungai tersebut. Parman melihat dari kejauhan beberapa anak masih main di pinggir sungai. Parman berteriak, "Woi, balik! Udah hampir maghrib. Ntar kalian diculik wewe gombel lo!" teriak Parman. Teriakan Parman sama sekali nggak ada yang digubris anak-anak itu.
Akhirnya Parman pun kesal dan menghampiri mereka. Parman makin mendekat ke arah anak-anak tadi, dan dia melihat Mardiono sedang mencari cebong di pinggiran sungai. "Woi, bocah dajal, balik udah sore," kata Parman. Mardiono masih asyik mencari cebong dan tidak memperdulikan kata-kata Parman. "Oh, kampret, udah nyari cebongnya, pulang cepet," kata Parman sambil membentak Mardiono. Mardiono masih sama dan tidak memperdulikan Parman. Tiba-tiba anak-anak lain yang ada di situ berlarian. "Banjir, banjir," kata mereka berteriak sambil berlari. "Woi, kampret, banjir itu," kata Parman yang panik meneriaki Mardiono. Mardiono hanya berdiri mematung sambil melihat air yang meluap di depannya. Tangannya masih memegang beberapa kecebong. Kakinya lemas dan gak kuat digerakkan. Seketika wajahnya pucat seperti sudah tidak ada darah yang mengalir. Parman langsung berlari. Tangannya meraih baju Mardiono dan menariknya dari pinggir sungai. Dan Mardiono pun dilempar ke rerumputan yang tak terjangkau banjir. Mardiono masih terduduk kaku. Wajahnya masih pucat seperti tak mengerti dengan apa yang barusan terjadi. Parman terengah-engah dan dia lega melihat Mardiono masih selamat. "Udah, balik sono. Jangan duduk kaku di situ." Mardiono masih terdiam. Parman ingin mendatangi Mardiono dan ingin menariknya, tapi tiba-tiba dia sadar bahwa sandalnya putus saat lari kencang tadi. "Jangkrik, sandal masih kredit di warung Kang Bejo udah putus saja. Jancuk," kata Parman kesal. Parman meninggalkan Mardiono sendirian karena dia merasa kalau berurusan dengan anak itu nasibnya selalu sial. Parman menenteng sandalnya dan dia berniat memperbaiki sandalnya di pos ronda. Sampai pos ronda, Parman tidak melihat Pak Ijo, tapi dia malah melihat Mbah Suroso, pedagang bakso keliling sedang duduk di pos ronda. "Wah, enak nih, ngutang bakso dulu ah," kata Parman sambil mengambil posisi duduk di samping kiri Mbah Suroso. "Mbah, bakso yang pedes mbah," kata Parman. Mbah Suroso masih terdiam sambil menyulut rokok klopot. "Woi, bakso woi," kata Parman sedikit keras. Dan Mbah Suroso pun tetap diam seperti tak melihat Parman. Tiba-tiba Mbah Suroso terbatuk-batuk tersedak asap rokok. Lalu Mbah Suroso meludah ke arah kirinya karena dia ingat pesan Pak Kiai bahwa kalau meludah itu ke kiri agar kita bisa meludahi setan. "Weh, cuh!" Suara Mbah Suroso meludah. "Modar kamu setan, meludah itu ke kiri biar kena setan," kata Mbah Suroso lirih sambil senyum kecil. "Jancuk jaran, pesen bakso gak didengar, malah mukaku diludahi," kata Parman kesal. Mbah Suroso pun bangkit dan melanjutkan perjalanannya untuk berjualan bakso. Sambil masih merem karena mukanya kena ludah, Parman meraba sakunya dan menemukan kain tadi. Karena sangat kesal dia lupa bahwa kain tadi ingin dia jadikan bahan fantasinya nanti malam. Dia mengelap mukanya dengan kain itu dan membuangnya di samping pos ronda. Parman pulang sebentar untuk membetulkan sendalnya dengan menancapkan paku di karet pegangan jari kaki sambil dia bikin kopi. Parman balik ke pos lagi sambil ngopi dan merokok. Pak Ijo mengambil batu dan bergegas menghampiri Parman yang sedang ngopi di pos ronda. Pak Ijo memukulkan batu itu keras-keras di kentongan yang berada di belakang tempat duduk Parman. Parman yang sedang menyeruput kopi panas pun kaget bukan main sampai mukanya tersiram kopi. "Jabang bayi, waduh panas-panas," kata Parman tergopoh-gopoh. "Modiar kamu, orang pada heboh nyariin Mardiono, malah kamu enak-enakan ngopi," kata Pak Ijo kesal. "Jancuk kon ngagetin aja, kopiku sampai tumpah ke muka aku cuk," kata Parman membalas. "Bodoh amat, kamu dari mana sih?" kata Pak Ijo kesal. "Tadi aku keliling Jo, kamu yang enak-enakan tidur," kata Parman menjelaskan. "Kamu gak tahu ya kalau Mardiono tadi dicariin warga?" "Lah bodoh amat, itu anak dajal bikin sial," kata Parman sambil ngupil. "Oh dasar wong edan," kata Pak Ijo berlalu sambil menghabiskan sisa kopi Parman. "Sialan, kopiku dihabisin." "Woi, kemana Jo?" kata Parman meneriaki Pak Ijo. Dari kejauhan Pak Ijo hanya meledek dengan mengarahkan pantatnya ke Parman. "Wong edan," gumam Parman. Parman kembali merokok sambil menyanyikan lagu campursari kesukaannya. Tiba-tiba tercium bau yang menyengat dari belakang pos ronda. Bau yang sangat anyir dan busuk.
Parman mulai gusar dengan bau tersebut. Parman mencari-cari arah bau tersebut. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Mas Parman, kembalikan popok anakku mas, kata suara misterius itu. Parman kebingungan. Mencari suara tersebut, dia menoleh ke kanan. Tidak ada apa-apa. Dan saat dia menoleh ke kiri, nampak sesosok mengerikan sedang berjongkok di sampingnya. Payudaranya tergantung besar, rambutnya acak-acakan, wajahnya menyeramkan dengan mata merah. Senyumnya menyeringai lebar hingga sampai ke telinga dengan gigi-gigi yang runcing. Weh, kata Parman tergagap karena jarak mukanya hanya beberapa inci aja dengan makhluk itu. Mas, balikin popok anakku mas. Seketika darah Pak Ijo pun tak mampu naik lagi ke otaknya dan dia pun pingsan. Jadi, menurut kepercayaan orang Jawa kuno, seseorang yang menemukan popok wewe gombel dan membawanya, maka dia akan bisa menghilang. Itulah kenapa Parman tak kelihatan ketika dia mengantongi popok tersebut. Jadi yang menyelamatkan Mardiono bukanlah Singo Maruto, sang penunggu pohon angker, tapi si Parman. Pelajaran yang bisa kita petik adalah berbuat baiklah kepada siapapun, meskipun tidak ada orang yang melihat kita. Dan kisah ini pun selesai. Terima kasih ya Mas Nabil Ibrahim. Makasih juga buat teman-teman ya yang udah setia nyimak kisah-kisah di Tony FS. Mohon maaf ya belum bisa balas komen satu-satu. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillahirobbilalamin.